Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sejauh pengetahuan kita, jin adalah makhluk tak kasat mata yang tidak bisa kita lihat, tapi mereka bisa melihat manusia. Jikapun ada manusia yang saat ini mengaku bisa melihat jin, pada kenyataannya ia hanya melihat jelmaannya saja, sebab jin bisa menjelma sebagai anjing, ular, dan sebagainya. Namun tahukah kamu bahwa dahulu kala manusia bisa melihat mereka? Hal ini terjadi pada masa kenabian Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Buya Ar-Roji Hasim, bahwa jika bukan karena nubuah dan risalah Nabi Sidz alaihissalam, manusia hingga kini masih bisa melihat jin berlalu lalang, beterbangan, dan sebagainya. Pada masa itu, tidak ada batasan antara alam jin dan manusia. Berkat risalah beliaulah, kemudian Allah memberi batas antara dua makhluk ini dan kita pun tak lagi bisa melihat mereka. Karena keberkahan nubuahnya, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin, terang Buya Ar-Rozi. Adapun Nabi Sidz alaihissalam sendiri adalah putra dari Nabi Adam alaihissalam, nabi yang menyebarkan agama Allah sesudah Nabi Adam alaihissalam. Beliau lahir beberapa tahun setelah peristiwa terbunuhnya Habil oleh Qabil. Namun tidak ada riwayat yang memastikan beliau putra keberapa dari Nabi Adam alaihissalam. Menurut Ibnu Abbas, terpilihnya Sidz sebagai nabi karena ia memiliki kelebihan dari segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan kepatuhannya dibanding saudara-saudaranya. Dalam kitab Qisasul Anbiya dijelaskan bahwa ketika Nabi Sidz alaihissalam telah diberi mandat kenabian, Nabi Adam alaihissalam sempat menyuruhnya untuk merahasiakan hal itu dari Qabil yang pendengki. Dalam tugas kenabiannya, Nabi Sidz alaihissalam menerima suhuf-suhuf yang di dalamnya terdapat dalil-dalil hukum sunnah, fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf, sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sidz. Sahabat yang beriman, sebagai orang yang beriman, kita patut bersyukur. Sebab andai hingga saat ini kita masih bisa melihat bangsa jin, pasti lebih banyak anak cucu Adam yang menjadi pengikutnya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dua kisah berikut ini merupakan kisah nyata yang saya dapatkan dari Al-Habib Jailani Asy-Syatiri kemarin 26 Rabiul Awal 1437 atau 7 Januari 2016 di Rubat, Tamrin, Yaman pukul 6:30 waktu setempat. Pertama, Habib Jailani bercerita bahwa kisah yang ia sampaikan berasal dari Syed Muhammad Al-Maliki dan Syed Muhammad dari ayahandanya Syed Alwi Al-Maliki. Cerita bermula ketika Syed Alwi menghadiri peringatan Maulid Nabi dari Palestina. Beliau terheran-heran ketika menyaksikan orang yang terus berdiri sejak awal peringatan Maulid Nabi. Syed Alwi pun memanggilnya, "Duhai Tuan, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda berdiri sejak awal Maulid?" Lalu ia menjawab bahwa dulu ia pernah berjanji saat menghadiri sebuah Maulid Nabi untuk berdiri hingga acara selesai, termasuk saat Mahalul Qiyam, momen di mana saat jamaah berdiri serentak sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah. Sebab menurutku itu bid'ah, katanya. Tiba-tiba kata orang itu kepada Syed Alwi, pada momen Mahalul Qiyam ia menyaksikan Rasulullah hadir dan lewat di sebelahnya lalu berujar, "Kamu tak usah berdiri, kamu duduk saja di tempatmu, karena aku pun ingin berdiri namun terasa susah. Sejak itulah aku sering sakit-sakitan sehingga aku bernazar, jikalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku berjanji
Di setiap maulid Nabi, aku akan berdiri dari awal hingga akhir maulid. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, aku diberikan kesembuhan duhai Sayyid. Sayyid Alwi pun mempersilahkan orang tersebut melaksanakan nazarnya. Kemudian kedua, kisah maulid Nabi yang datang dari Lebanon. Warga di sana biasa merayakan maulid Nabi dengan menembakkan senjata api ke atas langit, yang mana menandakan sebagai bentuk kegembiraan. Tradisi ini dilakukan turun-temurun, hampir mirip dengan tradisi pernikahan di Arab pada umumnya. Nah, suatu ketika ada seorang putri beragama Nasrani Bani Ghaltas ikut melihat perayaan tersebut. Namun sayangnya, nasib nahas menimpanya. Kala seorang dari mereka melepaskan senjata, peluru yang dilepaskan menyasar ke arah putri tersebut dan menembus tepat di kepalanya. Ia pun bersimpah darah dan jatuh ke tanah. Ibunya yang melihat kejadian itu seketika berteriak histeris, "Binti, binti, binti!" Dan segera anaknya dilarikan ke rumah sakit Ghassan Hamud. Sangat disayangkan, pihak rumah sakit tak bisa berbuat apa-apa. Sebab pendarahan di otak terlalu parah. Mereka menyarankan agar segera dirujuk ke rumah sakit di Amerika yang lebih kompeten. Tapi ternyata kondisinya kian parah dan sudah diambang ajal. Mereka pun tak bisa berbuat banyak. Sementara ibunya karena panik dan juga penuh dengan kekecewaan serta kemarahan, dia pun menjerit-jerit dan berkata, "Di manakah engkau, hai Muhammad yang mengaku sebagai nabi? Lihatlah apa yang dilakukan umatmu kepada anakku pada perayaan hari kelahiranmu." Teriakan ini tentu dimaksudkan untuk menghardik Rasulullah SAW. Lalu dokter pun memastikan bahwa anaknya telah meninggal dunia, dan ketua dokter di sana mempersilahkan sang ibu untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Dengan lemas dan dipapah, ibu Nasrani itu pun masuk ke ruangan dan sebuah keajaiban pun terjadi. Ketika sang ibu sudah di dalam ruangan, dia melihat anaknya sedang duduk di tempat tidur dalam kondisi bugar sambil berteriak, "Ibu, ibu, ibu. Tutup pintu dan jendela ibu. Jangan biarkan ia keluar." Antara percaya dan tidak, si ibu yang bingung lantas bertanya, "Siapa? Duhai putriku, siapa?" Si ibu mendekati anaknya lalu memastikan bahwa kondisinya itu baik-baik saja. Allahu Akbar. Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal. Selain sehat dan bugar, bercak darah dan bekas luka tembakan si putri Nasrani tersebut menghilang. "Putriku, apa yang terjadi?" Putrinya menjawab sambil tersenyum kegirangan. "Ibu, ibu, dia datang mengelus kepalaku sambil tersenyum." "Siapa dia, sayang?" "Muhammad." "Muhammad, ibu," jawab anak itu. "Aku bersaksi, duhai ibu, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Ternyata teriakan si ibu disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau hadir dengan kelembutan dan memberikan cahaya penerang bagi kegelapan. Syahadat ini lalu diikuti para dokter yang menyaksikan peristiwa tersebut dan juga orang-orang di desa tempat putri tersebut tinggal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.